Shalom, selamat pagi. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 6. Sebelumnya marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan melanjutkan pembacaan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu kami dapat semakin mengerti maksud hati-Mu, sehingga kami dapat terus bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah yang manis untuk sesama kami. Amin. Ulangan 6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan, Allahmu, untuk dilakukan di negeri, kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan, Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan, Allahmu, telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik, yang tidak kau dirikan. Rumah-rumah, penuh berisi berbagai-bagai barang baik, yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun, yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang. Maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan, Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain, dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Sebab Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan, Allahmu, terhadap engkau, sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan, Allahmu, seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan dan ketetapan Tuhan, Allahmu, yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan dan peraturan itu, yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita? Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat, yang besar dan yang mencelakakan, terhadap Mesir, terhadap Fir'aun dan seisi rumahnya, di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan, Allah kita, memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan, Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup, seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar, apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan, Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Amin. Ulangan pasal 6 berisi perintah Musa kepada bangsa Israel untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Bangsa Israel juga diajarkan agar selalu menaati firman Allah, mengajarkannya kepada anak-anak, dan tidak melupakan Allah ketika hidup dalam kelimpahan. Makna-makna kitab Ulangan pasal 6. 1. Mengasihi Allah adalah perintah yang utama. Bangsa Israel diajarkan untuk mengasihi Allah dengan seluruh hati, jiwa, dan kekuatan.
Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah harus menjadi pusat kehidupan, bukan sekadar kewajiban agama. 2. Firman Allah harus diajarkan kepada generasi berikutnya. Orang tua diperintahkan untuk mengajarkan hukum Allah kepada anak-anak setiap waktu. Maknanya, iman dan nilai kehidupan perlu diwariskan melalui pendidikan dan teladan sehari-hari. 3. Ketaatan harus dilakukan secara terus-menerus. Firman Allah tidak hanya didengar, tetapi juga diingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketaatan bukan tindakan sesaat, melainkan kebiasaan hidup yang konsisten. 4. Manusia harus berhati-hati agar tidak melupakan Allah. Ketika bangsa Israel nanti hidup makmur di tanah perjanjian, mereka diperingatkan supaya tidak menjadi sombong dan melupakan Allah. 5. Allah menuntut kesetiaan penuh dari umatnya. Bangsa Israel diminta untuk tidak mengikuti ilah lain. Maknanya, umat Allah harus memiliki kesetiaan dan tidak membagi hati kepada hal-hal yang menjauhkan mereka dari kebenaran. Kesimpulan, Ulangan pasal 6 mengajarkan bahwa mengasihi dan menaati Allah harus menjadi dasar kehidupan umatnya. Firman Allah perlu diajarkan kepada generasi berikutnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pasal ini juga mengingatkan manusia agar tetap setia dan tidak melupakan Allah, baik dalam keadaan susah maupun saat hidup berkecukupan. Demikian pembacaan firman Tuhan beserta maknanya untuk hari ini. Sampai berjumpa lagi besok. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin.